Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Wamenaker Immanuel Ebenezer menangis. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan APBN 2026 menjadi jangkar stabilitas di tengah tantangan global. Puluh negara kecam berencana Israel membangun kawasan permukiman besar di tepi barat. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Prime Market Highlights dan tentunya sejumlah informasi sudah siap untuk kami hadirkan. Dan tentunya ya, Ca, ada informasi-informasi yang terupdate dan juga hot, salah satunya dari terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK. Ini menjadi satu ironi tersendiri di tengah pemerintahan yang baru saja dimulai, Ca. Betul, kita akan hadirkan juga nanti selengkapnya terkait dengan informasi terupdate-nya. Dan tentunya Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalin Chiu. Dan saya Fajar Wayo, inilah Prime Market Highlights. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Ya, dengan menggunakan rompi orange, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dihadirkan dalam konferensi pers KPK. Dengan rompi orange bernomor 71, Wamenaker Noel beserta 10 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengurusan izin sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Wamenaker Noel saat dihadirkan di hadapan wartawan. Hanya ekspresi menangis tipis dan raut wajah tegang yang dipancarkan mantan Ketua Jokowi Mania ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan dengan Immanuel Ebenezer mengenakan rompi berwarna oranye, secara resmi status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai tersangka. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang IEG Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2000. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dilakukan tim penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan memiliki bukti yang cukup. Tak tanggung-tanggung, KPK juga langsung menyita uang tunai dan 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor yang nilainya mencapai puluhan miliar. Sebanyak 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor gede disita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mobil-mobil jenis SUV dan sedan import ini dipajang di halaman KPK. Nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Selain 15 mobil mewah, sebanyak 7 motor gede dari jenis Ducati hingga Harley Davidson turut disita KPK. 2 motor Ducati tipe Street Fighter seharga 1,9 miliar rupiah dan Ducati Multistrada seharga 1,3 miliar rupiah disita KPK. Barisan mobil mewah dan motor gede ini merupakan barang bukti atas penangkapan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 10 orang lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan KPK telah menetapkan status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dengan melihat bukti-bukti yang cukup atas keterlibatannya dalam dugaan pemerasan pengurusan izin sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sejumlah perusahaan. Bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan. Sehingga
Ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman ya terkait dengan penetapan status hukum 1 kali 24 jam ya terhadap pihak-pihak yang diamankan. Artinya sebelum 1 kali 24 jam tersebut KPK sudah menetapkan ya, status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT atau kegiatan tangkap tangan KPK ya terkait dengan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, baik jumlahnya, siapa saja, kronologi tangkap tangannya, dan juga konstruksi perkaranya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Ebenezer alias Noel atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Penggeledahan sudah dilakukan KPK mulai dari kediaman Noel hingga ruang kerja Wamenaker. Barang bukti yang didapat dari penggeledahan tersebut sejumlah uang tunai, 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor gede. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Zulkarnain, IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah yang terdiri dari Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek, dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3 hingga 6 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Secara tegas dirinya tidak akan melindungi pejabat Kemenaker yang terlibat kasus korupsi maupun aksi pemerasan. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kasus korupsi yang melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi alarm keras bagi Kabinet Merah Putih dan jajaran penyelenggaraan negara agar lebih waspada terhadap godaan penyalahgunaan wewenang. Menurut Mensesnek, kasus yang menjerat Noel ini juga menjadi bukti bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah berada pada tahap akut. Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi dan mendukung agar proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Ya tentu justru dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh
seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu. Dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Ya, pemirsa, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi catatan buruk di tengah genderang perang terhadap korupsi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perilaku pejabat-pejabat korup diakui menjadi suatu tantangan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi catatan buruk perjalanan Kabinet Merah Putih di tengah genderang perang terhadap korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang paripurna MPR RI beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto menegaskan perang terbuka melawan korupsi. Prabowo menyebut perilaku korupsi di Indonesia telah menjalar ke semua aspek, mulai dari birokrasi, institusi, hingga badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, perilaku pejabat-pejabat korup menjadi suatu tantangan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan terkait dengan kasus pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk kepengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam gelaran OTT ini, KPK mengamankan 14 orang penyelenggara negara dan pihak swasta, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Selain kendaraan, KPK juga mengamankan sejumlah uang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ini tentunya sangat disayangkan kasus yang terjadi begitu ya, melibatkan Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan tentu komitmen pemerintah terkait pemberantasan korupsi ini kembali dipertanyakan, dan juga ternyata apa yang kemudian disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, perilaku serakah nomiks, padahal menyinggungnya ini pengusaha-pengusaha saja. Ternyata pejabatnya sendiri yang melakukan serakah nomiks. Nah, ini harus kemudian menjadi perhatian dari pemerintah agar kemudian tidak ada lagi perilaku korup semacam ini. Betul, belum ada 1 tahun begitu ya menjabat, kemudian sudah ada catatan merah seperti ini. Bagaimana kemudian monitoring dan juga pengawasan terkait dengan LHKPN yang berlangsung selama ini begitu ya. Jadi sebelum ada inisiatif terkait dengan program-program di luar, efisiensi anggaran, balik lagi pastikan dulu ini kinerja mereka-mereka yang bertugas sebagai pemerintahan ini sudah produktif dan efisien terlebih dahulu ya, sebelum memangkas yang lain-lain yang kemudian bisa berdampak luas terhadap masyarakat umum ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, terkait dengan DPR RI yang mempertanyakan penurunan drastis anggaran transfer daerah di tahun 2026. Dan informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen yang kredibel dan berkelanjutan untuk menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai tantangan global. Ya, target asumsi ekonomi makro serta pendapatan dan belanja negara tahun depan sudah dikalkulasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen yang kredibel dan berkelanjutan untuk menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai tantangan global. APBN akan terus menjadi buffer penting saat Indonesia menghadapi gejolak global.
Sri Mulyani memastikan target asumsi ekonomi makro serta pendapatan dan belanja negara tahun depan sudah dikalkulasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden. Sri Mulyani optimistis komponen APBN tahun depan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan melanjutkan pembangunan nasional. Kami melakukan secara hati-hati sehingga APBN tetap terjaga kredibel, sustainable, sehingga dia menjadi jangkar stabilitas namun mampu mendukung seluruh program-program pemerintah, terutama Presiden Prabowo terpilih. Sri Mulyani menekankan seluruh program prioritas Presiden sudah terakomodasi dalam APBN 2026 tanpa mengorbankan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Hal ini menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa program-program besar akan membebani APBN. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Angka pertumbuhan ekonomi tahun depan dipandang tidak hanya sebagai angka semata, tapi merupakan hasil dari kreativitas investasi serta kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah. Menurut Rahmat Pambudi, arah pembangunan tahun 2026 yang menekankan agenda pemerataan pertumbuhan terutama di kawasan timur Indonesia menunjukkan ekonomi dari kawasan timur dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Alokasi belanja baik di pusat maupun daerah juga harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang menunjuk pada capaian pembangunan. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya di setiap pokok tempat tertentu, tapi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong agenda pemerataan pembangunan. Hal ini tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan kawasan barat Indonesia. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, kontribusi perekonomian dapat ditingkatkan secara bertahap, khususnya untuk wilayah kawasan. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Purbaya menjelaskan stabilitas perbankan menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada 2026 sangat realistis. Apalagi dengan peran serta investor dan pengusaha yang menjadi tulang punggung sektor swasta. Purbaya menekankan pentingnya mengoptimalkan kekuatan ekonomi daerah, khususnya dari sektor pasar, pertanian, UMKM, perkebunan, dan pariwisata. Sektor-sektor padat karya tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sudah mulai merangkul dunia usaha juga. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Kadin diundang ke Hambalang. Ya ceritanya sih untuk pelatihan yang di pelatihan tentaraan itu ya. Tapi pada dasarnya itu adalah rangkulan dari Prabowo bersama membangun ekonomi dengan dunia swasta. Dari 3 trilogi tadi yang sudah dijalankan untuk saat ini yang mana aja? 1-2 yang itu stabilitas dan pemerataan. Jadi itu penting karena tanpa stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa diciptakan. Nah, tinggal satu langkah lagi. Ya, ini terkait dengan tadi ya data dari LPS dan juga adanya optimisme terkait dengan 5,4% pertumbuhan ekonomi seiring dengan yang pemerintah optimiskan juga begitu. Tapi terkait dengan tadi ya penyaluran kredit di perbankan sendiri ini rasanya kayaknya masih lebih banyak untuk konsumsi gitu ya daripada yang kemudian produktivitasnya untuk UMKM ataupun usaha-usaha yang kedepannya bisa mensejahterakan lebih banyak rakyat lagi begitu. Ya, tentunya untuk meraih target pertumbuhan ekonomi di angka yang cukup tinggi tersebut harus ada berbagai upaya yang terus dilakukan untuk mengangkat performa ataupun kinerja dari seluruh sektor, terutama dari faktor-faktor pembentuk PDB agar kemudian ini targetnya bisa tercapai dan lagi-lagi kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mencapai level yang lebih tinggi jika memang sudah dirilis tidak kemudian mengundang kontroversi seperti kemarin ya di semester 1 2025 ataupun di kuartal 2 sehingga akhirnya pemerintah harus benar-benar bisa memberikan data secara jelas bagaimana kemudian dari sisi target dan juga pencapaian ataupun realisasinya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, DPR RI menyoroti penurunan drastis terkait pos anggaran transfer daerah yang tercantum dalam RAPBN 2026.
Ya, penurunan TKD ini diakui sebagai yang terbesar sepanjang sejarah transfer anggaran ke daerah. Komisi 11 DPR RI menyoroti penurunan drastis terkait pos anggaran transfer daerah yang tercantum dalam RAPBN 2026. Anggota Badan Anggaran yang juga Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolphy Othniel Frederick menyebut, penurunan ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah transfer anggaran ke daerah. Penurunan TKD ini juga menunjukkan adanya pergeseran anggaran ke pemerintah pusat. Selain penurunan anggaran TKD, Dolphy juga mempertanyakan peningkatan signifikan bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN. Dolphy mendesak agar pemerintah membuat kriteria secara jelas dalam pembahasan besaran BABUN. Menurut Dolphy, tidak tepat bila anggaran tersebut sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah. Yang memegang rekor dunia ini yang transfer ke daerah. Turun 24,7%. Penurunan terbesar sepanjang sejarah transfer daerah masuk dalam APBN. Tidak pernah sebelumnya. Kemanakah transfer daerah ini pindah? Pastilah pindah ke belanja pemerintah pusat. Di mana belanja pemerintah pusat? Angka ini masuk. Sebagian besar masuk di BABUN lainnya. Berdasarkan dokumen RAPBN, transfer daerah tercatat turun sebesar Rp214 triliun atau 24,7% dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun menjadi Rp650 triliun. Sementara bagian anggaran Bendahara Umum Negara tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp525 triliun dari sebelumnya Rp358 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kuota kredit usaha rakyat ditambah, pemerintah harapkan pertumbuhan UMKM ke depan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sepakat penambahan kuota kredit usaha rakyat usaha mikro, kecil, dan menengah sektor produksi. Ya, harapannya UMKM bisa semakin tumbuh ke depannya. Erlangga menegaskan perlunya setiap pihak untuk bekerja sama, termasuk UMKM, untuk menjaga ekonomi nasional. Salah satunya dengan mendukung UMKM lini produksi untuk semakin kuat. Menurutnya, kuota untuk KUR tersebut sebetulnya tidak dibatasi selama masih ada ruang untuk dimanfaatkan. Pada saat yang sama ada penambahan untuk sektor investasi jangka panjang sebesar Rp20 triliun. Ekonomi yang dirasakan adalah ekonomi keluarga. Jadi kalau ekonomi keluarga aman, saya yakin ekonomi secara keseluruhan juga relatif aman. Dan kredit usaha rakyat adalah kredit yang diberikan tahun depan itu 300 triliun masih, dan juga ditambahkan untuk kredit perumahan yang 113 triliun. Jadi jumlahnya meningkat besar, jadi KUR akan menjadi andalan daripada ekonomi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Andi Yuslim Patawari, dalam Rakornas berharap adanya rumusan regulasi dari kementerian terkait dalam mendukung para pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM menegaskan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah, khususnya bagi kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Andi Yuslim Patawari menegaskan, dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing sektor UMKM untuk memasuki pasar global. Kadin Indonesia menilai, dukungan dari Kementerian Perdagangan merupakan ujung tombak para pelaku UMKM untuk perluasan pasar global. Kita berharap bahwa di sini ada rumusan regulasi yang ada memacu kepastian hukum dalam hal bagaimana aturan itu sehingga para pengusaha ada kepastian dalam hal investasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, dan kita dengan pemerintah berkolaborasi dalam hal mendukung program-program pemerintah. Kadin komitmen dengan hal tersebut. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Iqbal Sofwan Sofwan berjanji akan terus mendukung eksistensi sektor UMKM dalam negeri untuk mengambil peluang pasar ekspor.
Pertama itu koperasi sebagai gerai untuk menjual secara eceran barang-barang produk unggulan di desa itu. Tidak hanya itu, juga kita bekerja sama dengan BUMN, bahkan langsung nanti dengan produsennya untuk menjual barang kebutuhan pokok lainnya. Rakornas Kadin bidang koperasi dan UMKM ini dilakukan sebagai bukti kepedulian Kadin Indonesia karena telah melibatkan seluruh Kadin mulai dari kabupaten hingga provinsi, sehingga adanya interaksi yang dapat dilakukan pembahasan secara bersama-sama. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan komunitas untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor otomotif. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru sekaligus memperkuat daya saing UMKM di industri kreatif berbasis otomotif. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Satya Permana menyebutkan dengan menggandeng para pecinta otomotif, diharapkan mampu menggairahkan produk UKM dalam negeri sekaligus membuktikan bahwa kualitas produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Melalui kerjasama ini, UMKM yang bergerak di bidang aksesoris kendaraan, aparel, merchandise, hingga produk kreatif lainnya akan difasilitasi. Kerjasama ini nantinya juga akan mencakup pelatihan, pendampingan, hingga peluang pameran produk UMKM dalam berbagai kegiatan komunitas. Jutaan lah dengan penonton. Artinya gini, kenapa kita bermitra dengan HDC? Karena apa? HDC ini klub yang tertua ya. Klub yang tertua dengan anggota yang ribuan. Yang aktif itu ada 4.000. Artinya gini, kalau kita menggandeng klub yang besar, artinya kan pasarnya besar nih. Nggak usah jualan keluar, tapi jualan dengan anggota HDC sudah merupakan captive market yang besar ya. Cuma memang kita harus menyodorkan dari kami nih, menyodorkan UKM yang memang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan, salah satunya dari mancanegara di mana India dan Rusia mempererat hubungan dagang di tengah ancaman sanksi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan untuk segera dilakukan negosiasi dengan Hamas untuk pengakhiran perang di Gaza. Iya, pernyataan ini muncul beberapa hari setelah kelompok pejuang Hamas menerima proposal gencatan senjata yang digagas oleh Mesir dan Qatar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia memerintahkan untuk segera melakukan negosiasi dengan Hamas untuk mengamankan jalannya pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan di Gaza dan mengakhiri perang. Namun di sisi lain, Netanyahu juga menyetujui rencana pendudukan Gaza secara penuh oleh militer Israel. Pernyataan Netanyahu yang kontradiktif ini muncul beberapa hari setelah kelompok pejuang Hamas menerima proposal gencatan senjata yang digagas oleh Mesir dan Qatar untuk membebaskan sekitar setengah dari sandera yang masih ditahan dengan imbalan gencatan senjata 60 hari dan perundingan menuju gencatan senjata permanen. Israel memperkirakan Hamas masih menyandera sekitar 50 orang, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Sementara lebih dari 10.800 warga Palestina masih dipenjara di Israel di tengah tuduhan kelompok hak asasi manusia atas penyiksaan dan kelalaian medis. Netanyahu mengklaim bahwa upaya untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera warga Israel akan berjalan dengan beriringan. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Netanyahu secara langsung membahas potensi kesepakatan pertukaran sandera sejak Hamas mengumumkan penerimaannya atas proposal Mesir dan Qatar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, 20 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam rencana Israel membangun kawasan permukiman besar di tepi barat. Kecaman terhadap rencana Israel tersebut juga dikemukakan oleh PBB. Menteri Luar Negeri dari 20 lebih negara pada Kamis kemarin mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam rencana Israel membangun pemukiman besar di kawasan tepi barat. Mereka menilai langkah itu melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu kekerasan lebih lanjut. Pernyataan tersebut muncul usai kantor penyiaran publik Israel pada hari Rabu lalu melaporkan sebuah komisi pemerintah yang mengawasi pemukiman sipil di tepi barat telah menyetujui pembangunan 3.400 rumah baru di wilayah tersebut.
Proyek tersebut akan menghubungkan Yerusalem dengan Ma'ale Adumim, sehingga memutus keutuhan wilayah Palestina. Dokumen pernyataan Menteri Luar Negeri 20 negara itu menegaskan pembangunan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Israel, namun justru berisiko melemahkan keamanan, memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan, serta menunda tercapainya perdamaian. Sementara itu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric pada Rabu lalu menyatakan PBB mengecam keputusan Israel memperluas aktivitas permukiman di tepi barat dan menegaskan penolakan PBB terhadap setiap bentuk pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Berbagai sumber IDX Channel. Lembaga pemeringkat S&P Global mencatat indeks PMI manufaktur Amerika Serikat di level 53,3. Angka ini meningkat dari posisi Juli 2025 yang berada di level 49,8. Industri manufaktur Amerika Serikat mencatat laju pertumbuhan tercepat dalam periode lebih dari 3 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan permintaan. S&P Global mencatat PMI manufaktur Amerika Serikat di Agustus 2025 kembali berada di level ekspansi atau di level 53,3 dibandingkan dengan posisi Juli 2025 yang berada di level 49,8 di Juli 2025. Level PMI manufaktur Amerika Serikat di Agustus ini juga berada di atas prediksi pasar yang memperkirakan indeks PMI manufaktur di level 49,5. Data tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk industri manufaktur Amerika Serikat tetap solid, sekaligus menumbuhkan optimisme terhadap perekonomian Amerika Serikat di awal semester 2 2025. Meski demikian, kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ikut mendorong indeks harga penjualan komposite ke level tertinggi dalam 3 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah ancaman sanksi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, India dan Rusia mempererat hubungan dagang dan menargetkan kenaikan nilai perdagangan hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Rusia juga memastikan akan terus memasok minyak mentah ke India di tengah ancaman sanksi dari Amerika Serikat. India dan Rusia menargetkan peningkatan volume perdagangan bilateral hingga 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.632 triliun rupiah. Target tersebut dipatok di tengah bayang-bayang ancaman sanksi dan tarif resiprokal Amerika Serikat. Dalam mendukung pencapaian target tersebut, kedua negara berkomitmen untuk mempermudah arus perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Adapun Rusia kini merupakan mitra dagang terbesar keempat India, sementara India adalah mitra dagang terbesar kedua Rusia. Rusia juga memastikan akan terus memasok minyak mentah ke India, bahkan di tengah ketegangan global dan sanksi yang terus membayangi. Melalui mekanisme khusus, Moskow menjamin pasokan energi ke salah satu mitra dagang terpentingnya di Asia tersebut akan tetap stabil dan tak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Mekanisme ini dirancang khusus agar perdagangan minyak antara kedua negara tetap berjalan lancar, meskipun India terus membeli minyak mentah Rusia dalam volume besar di tengah sanksi barat. Impor minyak India dari Rusia akan dipertahankan pada level saat ini dan tidak ada gangguan yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Jaminan ini sangat krusial bagi India yang menjadi salah satu importir terbesar minyak Rusia sejak sanksi barat diberlakukan pasca konflik di Ukraina. Berbagai sumber IDX Channel. Thailand menyiapkan program tiket pesawat domestik gratis bagi wisatawan mancanegara. Ya, langkah ini diharapkan mampu menggairahkan pariwisata di luar kota-kota utama negeri Gajah Putih. Thailand menyiapkan program tiket pesawat domestik gratis bagi wisatawan mancanegara, di mana Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Sorawong Thientong mengajukan anggaran 700 juta baht untuk program ini. Nantinya wisatawan internasional yang membeli tiket menuju Thailand akan mendapatkan tiket pulang pergi gratis ke destinasi domestik. Fasilitas ini juga termasuk jatah bagasi 20 kg bekerja sama dengan 6 maskapai penerbangan dalam negeri. Adapun setiap wisatawan berhak atas 2 tiket gratis atau dapat memilih sekali jalan sesuai kebutuhan perjalanan. Program ini direncanakan berlangsung mulai Agustus hingga Desember tahun ini dengan target 200.000 wisatawan mancanegara. Pemerintah Thailand optimistis skema ini bisa menghasilkan pendapatan langsung lebih dari 8 miliar baht dan total dampak ekonomi mencapai 21 miliar baht lebih. Program ini terinspirasi dari Jepang yang sukses mengalihkan arus wisatawan dari kota besar menuju destinasi sekunder. Dengan langkah serupa, Thailand berharap wisatawan tak hanya terpusat di Bangkok, Phuket, atau Chiang Mai,
melainkan juga terdorong eksplorasi berbagai daerah lain yang menyimpan potensi pariwisata besar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Microsoft memperketat aturan main bagi sejumlah perusahaan teknologi asal China. Ya, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Boeing selangkah lagi mengamankan kesepakatan besar dengan China untuk menjual 500 pesawat jet. Nilai strategis transaksi ini bisa mengubah peta industri dirgantara sekaligus meredakan ketegangan dagang antara dua negara raksasa ekonomi dunia. Boeing selangkah lagi mengamankan kesepakatan besar dengan China untuk menjual 500 pesawat jet. Kesepakatan Boeing dan China saat ini masih dalam tahap perundingan rinci, mulai dari jenis pesawat hingga jadwal pengiriman. Meski begitu, sumber internal menegaskan, perjanjian ini bisa saja batal jika gencatan perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali terganggu. Karena itu, keberhasilan kontrak jumbo ini sangat bergantung pada stabilitas hubungan kedua negara. Kabar rencana transaksi langsung menggerek saham Boeing naik 3,7% di perdagangan prapasar Wall Street. Sepanjang tahun ini, saham perusahaan telah menguat 27%, menandai kebangkitan setelah sempat terpukul serangkaian masalah teknis dan krisis reputasi. Investor menilai kontrak dengan China bisa jadi momentum baru untuk mempercepat pemulihan Boeing. Adapun sebelumnya, upaya serupa nyaris terrealisasi pada 2023. Namun kandas akibat memburuknya hubungan antara Presiden Xi Jinping dan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kini, peluang lebih terbuka setelah kedua negara sepakat memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari. Dengan perpanjangan tersebut, jalan menuju kesepakatan besar Boeing China disebut semakin lebar. Berbagai sumber, IDX Channel. Microsoft memperketat aturan main bagi sejumlah perusahaan teknologi asal China. Ya, langkah ini menyusul dugaan bocornya informasi sensitif yang kemudian dimanfaatkan dalam serangan peretasan besar-besaran terhadap server SharePoint. Microsoft memperketat aturan main bagi sejumlah perusahaan teknologi asal China, di mana gelombang peretasan bulan lalu menargetkan server SharePoint dan langsung menimbulkan kecurigaan ke arah Beijing. Microsoft menilai kebocoran informasi kemungkinan terjadi melalui program Active Protection Program atau MAPP atau MAP. Melalui program ini, vendor keamanan di seluruh dunia termasuk dari China mendapat informasi dini soal celah keamanan sebelum diumumkan ke publik. Yang menjadi sorotan, kerentanan SharePoint diinformasikan ke anggota MAP pada akhir Juni hingga awal Juli. Namun, pada tanggal yang sama, Microsoft mulai mendeteksi adanya upaya eksploitasi. Keterkaitan waktu ini membuat pakar menduga ada pihak yang menyalahgunakan akses, meski pemerintah China tegas membantah tuduhan keterlibatan dalam kasus ini. Adapun Microsoft kini membatasi akses perusahaan China terhadap Proof of Concept Code atau kode simulasi serangan. Perusahaan menegaskan kode ini memang bermanfaat bagi keamanan, tapi bisa berbalik jadi senjata bagi peretas. Meski tidak menyebutkan nama perusahaan yang dibatasi, Microsoft menekankan evaluasi rutin terhadap semua peserta MAP termasuk sanksi hingga pencabutan akses jika terbukti melanggar kontrak. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, OpenAI, perusahaan pengembang kecerdasan buatan terkemuka, mengumumkan akan membuka kantor pertamanya di India. Langkah ini menandai ekspansi strategis OpenAI dalam menguatkan kehadirannya di pasar global dan mengakses talenta teknologi di kawasan Asia Selatan. OpenAI memilih Bengaluru sebagai lokasi kantor baru, pusat teknologi dan startup utama di India. Kantor ini akan difokuskan pada kegiatan riset, pengembangan produk AI, dan kolaborasi dengan ekosistem teknologi lokal.
Diharapkan kehadiran OpenAI di India dapat mempercepat inovasi dan menciptakan solusi teknologi yang lebih inklusif dan luas jangkauannya. India menjadi pasar yang strategis dengan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi serta potensi penggunaan AI yang besar di berbagai sektor. OpenAI bertujuan memanfaatkan talenta lokal yang kaya pengalaman sambil memperluas dampak dan aplikasi AI yang lebih luas di Asia dan dunia internasional. Pembukaan kantor di India adalah bagian dari strategi global OpenAI untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin teknologi AI dan memperluas jaringan operasional di kawasan kunci dunia. Di masa depan, OpenAI juga akan terus mencari kemitraan strategis dan peluang baru untuk mempercepat pengembangan teknologi AI. Berbagai sumber IDX Channel. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. mencatat kerugian bersih pada paruh pertama tahun 2025 akibat lemahnya permintaan pasar. Perusahaan melaporkan rugi sebesar 462,1 juta yuan atau setara dengan 1,03 triliun rupiah. Penjualan bersih juga turun lebih dari 10% secara tahunan, menekan performa di segmen penyulingan dan kimia. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. mencatat kerugian bersih pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan melaporkan rugi sebesar 462,1 juta yuan atau setara 1,03 triliun rupiah. Sinopec menjelaskan lemahnya permintaan dan pasokan yang melimpah menjadi faktor utama penurunan kinerja. Penetrasi kendaraan energi baru semakin menekan permintaan bahan bakar, sementara sektor kimia masih berada pada titik terendah siklus industri. Kondisi ini menyebabkan volume penjualan produk penyulingan merosot hampir 7% dengan harga jual rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Volume pengolahan kilang tercatat 6,33 juta ton metrik, turun hampir 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Produksi diesel anjlok lebih dari 13%, bahan bakar aviasi turun 8,6%, sementara bensin hanya naik tipis 0,14%. Meski begitu, ada kenaikan signifikan pada produksi etilena yang melonjak 24,34% menjadi lebih dari 273 ribu ton. Di sisi lain, Sinopec tetap melanjutkan belanja modal sebesar 408 juta yuan pada semester pertama tahun ini. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk proyek peningkatan efisiensi bersih unit kogenerasi Shanghai Petrochemical. Perusahaan menegaskan langkah ini penting untuk menjaga daya saing meski pasar masih penuh tantangan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lain yang masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Vivo resmi memperkenalkan headset mixed reality terbarunya, Vivo Vision MR, yang menawarkan layar ganda beresolusi 8K dan desain paling ringan di dunia untuk perangkat sejenis. Ya pemirsa, headset ini siap menjadi pesaing serius Apple Vision Pro dengan teknologi canggih dan kenyamanan yang luar biasa. Vivo Vision MR dilengkapi dengan dua layar micro OLED beresolusi 3840 x 3552 piksel per mata, menghasilkan tampilan ultra jernih dan reproduksi warna yang sangat akurat hingga 94% DCI-P3. Setiap unit ditune secara pabrik agar menghasilkan warna dan kecerahan konsisten untuk pengalaman visual yang sangat memukau dan imersif. Headset ini memiliki bobot hanya 398 gram, jauh lebih ringan dibanding kompetitor utama seperti Apple Vision Pro yang berbobot sekitar 600 gram. Desainnya ergonomis dengan bantalan wajah yang bisa disesuaikan, tali pengikat mudah dilepas, dan material magnesium alloy memastikan perangkat ini nyaman dipakai dalam waktu lama tanpa cepat lelah. Dapur pacu Vivo Vision MR menggunakan chipset Snapdragon XR2 Plus, generasi kedua yang memberikan performa 2,5 kali lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Headset ini juga mendukung kontrol presisi menggunakan pelacakan mata dan gerakan tangan, serta menghadirkan audio spasial dan fitur pass-through warna dengan latensi rendah untuk transisi mulus antara dunia nyata dan virtual. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Google baru saja menghadirkan serangkaian pengumuman besar selain peluncuran seri Pixel 10 yang sangat dinantikan. Inovasi ini tidak hanya mencakup perangkat baru, tapi juga fitur dan layanan yang memperkuat ekosistem Google di berbagai aspek kehidupan digital.
Google memperkenalkan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan yang akan meningkatkan produktivitas pengguna dan memperkuat keamanan data. Fitur seperti Smart Compose di Gmail yang kini lebih cerdas dan adaptif, serta peningkatan keamanan dengan deteksi ancaman real-time menjadi sorotan utama untuk memberikan pengalaman digital yang aman dan efisien. Perusahaan menggulirkan pembaruan pada Google Map dengan menghadirkan mode AR yang lebih imersif dan informasi real-time seperti kepadatan wilayah serta rekomendasi area yang aman. Pembaruan ini bertujuan memudahkan mobilitas dan membantu penggunanya membuat keputusan perjalanan yang lebih baik, terutama saat kondisi ramai atau berkendala keamanan. Google juga mengumumkan peningkatan integrasi sistem smart home yang kini mendukung lebih banyak perangkat pihak ketiga dengan kontrol suara yang semakin responsif. Pengguna dapat mengatur berbagai perangkat secara otomatis dengan skenario yang lebih personal dan intuitif, memperkuat visi Google dalam kehidupan digital yang terhubung dan seamless. Selain teknologi dan perangkat, Google menekankan kolaborasi strategis dengan banyak perusahaan untuk mempercepat inovasi AI dan teknologi cloud. Investasi dalam pengembangan model AI generatif dan penguatan infrastruktur cloud menjadi fondasi bagi layanan Google masa depan yang semakin kuat dan terintegrasi. Berbagai sumber IDX Channel. Studio pengembang game indie baru-baru ini meluncurkan peluncuran game horor bertema Halloween yang dirancang khusus untuk konsol dan PC. Ya, game ini menjanjikan pengalaman menyeramkan dengan atmosfer menegangkan, tepat untuk penggemar genre horor. Game ini mengambil setting di malam Halloween dengan latar kota kecil yang penuh misteri dan aura menyeramkan. Pemain akan menghadapi berbagai makhluk menakutkan dan solusi teka-teki yang memacu adrenalin dalam suasana gelap dan mencekam, menciptakan pengalaman imersif bagi para pecinta horor. Game ini menonjolkan kualitas grafik yang realistis dengan pencahayaan dramatis serta efek suara surround yang membuat ketegangan semakin terasa. Fitur audio dan visual dioptimalkan untuk konsol generasi terbaru maupun PC dengan spesifikasi tinggi, memberikan nuansa horor yang intens dan mendalam. Game horor bertema Halloween ini dijadwalkan rilis pada musim gugur 2025, tepat dengan perayaan Halloween. Platform yang didukung meliputi PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC via Steam. Para penggemar sudah dapat melakukan pre-order untuk mendapatkan akses awal dan bonus khusus. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Sony resmi menaikkan harga konsol PlayStation 5 di pasar Amerika Serikat pada 21 Agustus 2025 lalu. Kenaikan harga ini dipicu oleh tantangan ekonomi global dan tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat. Sony menaikkan harga PlayStation 5 standar menjadi $549,99 Amerika, PlayStation 5 Digital Edition menjadi $499,99 Amerika, dan PlayStation 5 Pro menjadi $749,99 Amerika. Kenaikan sekitar $50 ini berlaku seragam di semua varian. Keputusan ini merupakan respon terhadap tarif impor sebesar 15% yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika terhadap produk Jepang dan China sejak akhir Juli 2025. Kebijakan tarif tinggi yang dikenakan Presiden Donald Trump terhadap produk impor menjadi penyebab utama naiknya harga PlayStation 5 di Amerika. Tak hanya Sony, kompetitor seperti Microsoft juga menaikkan harga konsol Xbox di beberapa pasar. Hal ini mempengaruhi harga di sektor gaming global dan menciptakan tekanan kenaikan biaya produksi serta distribusi. Sony memastikan kenaikan harga ini hanya berlaku di Amerika Serikat dan tidak berdampak pada harga konsol maupun aksesori pasar lain seperti Eropa dan Asia. Harga aksesori PlayStation juga dipertahankan agar tetap terjangkau bagi konsumen secara global. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Loyong dan rekan saya. Dan saya Rosalin Cu. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.